Selamat siang Ibu, Siti pulang. Selamat siang Siti, bagaimana di sekolah tadi? Siti sangat bahagia Bu. Tadi Siti mendengarkan Ibu Guru membacakan dongeng. Wah, bagus deh kalau gitu. Siti langsung ganti baju ya, biar kita bisa makan. Baik Bu. Setelah selesai mengganti pakaian sekolah, Siti bersiap untuk makan siang bersama keluarga. Di meja makan ada ayah, ibu, dan Ali adik Siti. Setelah makan siang, Siti dan Ali beristirahat di kamar mereka. Lalu pada sore hari, mereka bergotong royong untuk membersihkan halaman rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam, ayah membersihkan selokan, sedangkan ibu menyapu halaman rumah. Seusai bekerja, mereka pun bersiap-siap untuk makan malam. Siti membantu ibu untuk menyiapkan makanan, sedangkan ayah dan Ali menonton TV. Setelah mereka selesai menyantap makanan mereka, Siti dan Ali pun bersiap untuk belajar. Pada malam itu mereka belajar matematika. Ibu, tadi di kelas Siti belajar tentang pecahan, tapi Siti masih kurang paham tentang pecahan. Menurut Ibu, pecahan itu apa? Tadi Siti kenapa tidak menanyakan itu kepada ibu guru? Siti takut Bu. Oke deh kalau gitu. Jadi pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Misalnya gini, ibu membuat satu buah donat. Kemudian donat itu dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, satu bagian dari dua bagian itu dapat kita sebut sebagai 1/2. Selain itu, jika ibu membagi donat menjadi dua bagian tidak sama, maka satu bagian tidak dapat disebut dengan 1/2. 1/2 tadi dapat kita baca sebagai setengah atau 1/2, atau dapat juga kita sebut sebagai 1/2. Oh, jadi gitu ya Bu. Akhirnya Siti ngerti. Terima kasih Ibu. Oke deh kalau gitu. Sekarang Siti tidur ya. Oke Bu, tapi sebelum Siti tidur, Siti mau dibacakan dongeng oleh Ibu. Ya udah deh kalau gitu, ayo kita ke kamar Siti. Pada saat itu, Ali sedang berada di kamarnya bersama ayah. Setelah sampai di kamar Siti, ibu pun mulai bercerita tentang dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Siti sambil tutup mata ya, ibu akan menceritakan dongeng ini. Baik Ibu. Lalu Siti pun mengangguk dan ibu mulai bercerita. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat untuk memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. "Dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh, aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Kemudian tikus pun menjawab ular. Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Kemudian sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus tersebut. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otaknya agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tentu, bukankah kita berteman dan tentunya kita akan mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Setelah itu, ular pun mengangguk tanda mengerti. "Baiklah kalau begitu tikus, maafkan aku."
Tikus pun memaafkan ular. Lalu mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Tamat. Wah, bagus sekali dongengnya. Dongeng itu tidak hanya bagus, Siti, tetapi banyak mengandung pesan moral. Emang apa pesan moralnya, Bu? Jadi pesan moralnya adalah di dunia ini kita tentu saja saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, daripada saling menjatuhkan, lebih baik jika kita saling bekerja sama. Lalu Siti pun mengangguk dan mulai tertidur di pelukan ibu. Lalu pada keesokan harinya mereka mulai bersiap-siap untuk pergi ke kebun binatang. Ayah mengeluarkan mobil dari garasi, sementara ibu menyiapkan barang-barang yang akan dibawa, seperti jajanan yang akan mereka makan serta buah-buahan untuk binatang di sana. Selama perjalanan menuju ke kebun binatang, Siti dan keluarganya bernyanyi riang di dalam mobil. Wah, Siti tidak sabar untuk melihat binatang di sana. Aku juga tidak sabar, Siti. Nanti kalian juga harus banyak belajar ya di sana. Kemudian Siti dan Ali pun bersemangat. Sesampainya di kebun binatang, Siti dan Ali sangat gembira. Banyak hal yang bisa mereka pelajari. Setelah itu, ayah, ibu, Siti dan Ali berfoto dengan binatang yang ada di sana. Siti dan Ali sangat bahagia karena hari ini mereka bisa jalan-jalan ke kebun binatang dan banyak sekali hal-hal baru yang dapat mereka pelajari. Siti sangat bersyukur memiliki keluarga yang baik dan selalu ceria seperti ini. Banyak hal yang dapat dia pelajari dari mereka.